Ikhwani ibadallah, salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam, beliau ini bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Pernah suatu ketika Nabi Isa ini menghidupkan dua orang. Yang pertama, orang yang aslinya matinya dalam keadaan su'ul khotimah atau bisa jadi orang kafir, dihidupkan oleh Nabi Isa, kemudian dia beriman, akhirnya dia mati lagi menjadi husnul khotimah. Dan yang satunya, ada orang yang aslinya mati dalam keadaan husnul khotimah, iman, dihidupkan oleh Nabi Isa, akhirnya karena suatu sebab dia mati lagi dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana kisahnya? Ada dalam kitab An-Nawadir, cerita nomor 83. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki Bani Israel mempunyai istri paling cantik pada masa itu, sedangkan dia sangat cinta kepadanya. Lalu istrinya itu meninggal, lalu dia selalu berada di kuburannya pada waktu yang lama. Lalu lewatlah Nabi Isa alaihissalam pada kuburan itu dan melihat laki-laki itu sedang menangis. Lalu Nabi Isa bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Lalu dia bercerita. Lalu Nabi Isa bertanya, "Apakah engkau senang kalau saya menghidupkannya lagi untukmu?" Dia menjawab, "Iya." Lalu Nabi Isa berdoa untuk orang yang dikubur itu. Maka keluarlah seorang laki-laki hitam yang mana api keluar dari lubang hidungnya, kedua matanya dan lubang-lubang lainnya. Lalu dia berkata, "La ilaha illallah, Isa ruhullah." Lalu dia melanjutkan berkata, "Wahai Nabiullah, bukan kuburan ini tetapi yang ini." Ternyata itu salah kuburan. Orang yang menangis tadi itu menangisi kuburan yang salah. Begitu dihidupkan oleh Nabi Isa, ternyata itu kuburannya orang yang diazab. Begitu hidup dia langsung beriman. Akhirnya dia menunjuk kuburan yang lain. Lalu Nabi Isa berkata kepada orang yang hitam tadi, "Kembalilah ke tempatmu." Lalu dia jatuh meninggal, lalu ditutupi tanah. Lah ini dia yang awalnya kafir, disiksa, dihidupkan Nabi Isa, dia bersyahadat, iman, akhirnya dia mati lagi, husnul khotimah. Nah, lalu yang satunya yang mana? Yang satunya yang nanti aslinya ya istri dari orang yang menangis tadi. Kemudian Nabi Isa menoleh ke kuburan yang lain dan berkata, "Bangkitlah hai yang berada di kuburan ini dengan izin Allah." Lalu kuburan itu terbelah dan seorang perempuan keluar sambil mengibaskan tanah dari kepalanya. Lalu laki-laki itu berkata, "Inilah istriku, hai ruhullah." Lalu Nabi Isa berkata, "Ambillah istrimu, bawalah istrimu." Lalu dia membawanya pulang. Lalu dia langsung merasa ingin tidur. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Sungguh saya tidak bisa tidur selama di atas kuburanmu, dan sekarang saya ingin beristirahat." Lalu istrinya berkata, "Lakukan itu, tidurlah." Lalu dia meletakkan kepalanya di atas paha istrinya dan tidur. Ketika dia tidur, ada seorang anak laki-laki raja yang paling tampan dan sopan pada masa itu, juga dermawan, sedang melewatinya. Ketika istri laki-laki itu melihatnya, dia langsung jatuh cinta kepada anak raja itu. Spontan dia menjatuhkan kepala suaminya ke tanah dan berdiri menuju anak raja itu. Ketika anak raja itu melihatnya, dia langsung jatuh cinta kepadanya. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Bawalah saya." Lalu anak raja itu membawanya dan berjalan, sedangkan suaminya terbangun dan tidak melihat istrinya. Lalu dia mencari istrinya dan akhirnya dia menemukannya. Dia berkata, "Hai anak raja, ini istriku. Oleh karena itu lepaskan dia." Lalu istrinya tidak mau dan berkata kepadanya, "Saya budak anak raja ini." Jadi istrinya durhaka kepada suaminya, tidak mau mengakuinya. Lalu anak raja itu berkata, "Apakah engkau cemburu terhadap budakku?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Demi Allah, sungguh dia istriku. Sungguh Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkannya setelah kematiannya untukku." Ketika demikian, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam datang, lewat ya, sengaja lewat. Lalu laki-laki itu berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai ruhullah, apakah perempuan ini istriku yang telah engkau hidupkan untukku?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu perempuan itu berkata, "Wahai ruhullah, dia pembohong. Saya adalah budak putra raja." Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah engkau perempuan yang telah saya hidupkan atas izin Allah?"
Dia menjawab, tidak, demi Allah wahai Ruhullah. Lalu beliau berkata kepadanya, kembalikan kepada saya apa yang telah saya berikan kepadamu. Lalu perempuan itu jatuh dan mati. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, barang siapa yang ingin melihat kepada orang yang mati kafir lalu dia dihidupkan dan beriman, lalu mati dalam keadaan beriman, maka lihatlah laki-laki yang berkulit hitam yang pernah aku hidupkan. Dan barang siapa yang ingin melihat kepada orang yang mati dalam keadaan beriman lalu dia dihidupkan oleh Allah, lalu dia kufur dan mati dalam keadaan kufur, maka lihatlah perempuan ini. Lalu laki-laki itu bersumpah untuk tidak menikah lagi setelah itu, lalu keluar menuju padang pasir untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Ini pelajaran bahwasanya sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah berupa kematian istri kita, anak kita, itu pasti ada hikmahnya. Kita harus merelakannya, awalnya dari Allah, ya nanti akan kembali kepada Allah. Seperti laki-laki dalam cerita ini, dia itu sebenarnya nggak rela, nggak ikhlas ketika istrinya mati. Justru ketika oleh Nabi Isa dihidupkan, akhirnya istrinya malah mati kembali dalam keadaan su'ul khotimah. Ini cerita yang luar biasa. Artinya apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus menerimanya. Bahkan dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, malam yardu bi qodoi wa qodari walam yasbir ala balai fahruj minal ardi falyaltamis robban siwai. Barang siapa yang tidak ridho dengan kodok kodarku dan tidak sabar atas cobaan yang aku berikan, maka keluar saja dari bumi dan carilah Tuhan selain aku. Ini kata-kata yang luar biasa tegas dari Allah. Kalau kita nggak ridho dengan takdir yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah.